Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas mengenai menyederhanakan bentuk akar pada subbab bentuk akar. Untuk lebih jelasnya, tetap simak baik-baik video selengkapnya. Sebelum kita ke menyederhanakan bentuk akar, alangkah lebih baiknya kita harus memahami terlebih dahulu apa itu definisi dari bentuk akar. Sebelumnya, kita sama-sama mengenal dua bilangan, yaitu bilangan rasional dan bilangan irasional. Apa itu bilangan rasional? Bilangan rasional adalah bilangan yang dapat dinyatakan dalam bentuk A per B. Sedangkan bilangan irasional adalah bilangan yang tidak dapat dinyatakan dalam bentuk A per B. Bentuk akar sendiri termasuk ke dalam bilangan irasional, sehingga nantinya ketika itu adalah bentuk akar, maka dia adalah bilangan yang tidak dapat dinyatakan dalam bentuk A per B. Pada video sebelumnya, kalian telah membahas mengenai eksponen atau bilangan berpangkat, di mana kita sama-sama mengetahui apabila A pangkat 1/2 itu akan sama dengan akar A. Nah, ini dia nantinya yang bisa kita sebut dengan bentuk akar atau bukan bentuk akar. Jadi, apa itu bentuk akar? Bentuk akar adalah akar dari suatu bilangan yang nilainya memuat tak hingga angka di belakang koma. Bilangan yang seperti apa? Contohnya, akar 2. Akar 2 ini apabila kita cari pada kalkulator maka akan menghasilkan 1,4142113 dan selanjutnya. Ini di belakang komanya ada tak terhingga angkanya. Misalkan satu lagi ada akar 3. Akar 3 juga sama. Ketika kita cari dengan kalkulator, nilainya akan sama dengan 1,732050. Nah, ini bisa kalian lihat di belakang koma ini angkanya tidak berulang, tidak ada yang berulang. Dan ini masih banyak lagi di belakang komanya. Ini dia yang disebut dengan bentuk akar. Nah, sekarang kalau misalkan kita punya akar 1. Akar 1 merupakan bentuk akar atau bukan? Iya, betul. Akar 1 bukan bentuk akar karena hasil dari akar 1 ialah 1, betul. Misal kita punya akar 4. Akar 4 contoh bentuk akar atau bukan bentuk akar? Iya, betul. Contoh bukan bentuk akar karena hasil dari akar 4 adalah 2. Betul sekali. Seperti itu definisi dari bentuk akar. Nah, karena kalian sudah memahami definisi bentuk akar, sehingga sekarang kita akan masuk ke menyederhanakan bentuk akar. Bagaimana sih cara kita menyederhanakan bentuk akar? Bentuk akar itu dapat kita sederhanakan dengan cara mengubah bilangan di dalam akar menjadi dua bilangan dengan bilangan yang satu dapat diakarkan dan bilangan yang lain tidak dapat diakarkan. Untuk memudahkan kita dalam menyederhanakan bentuk akar, maka kita harus mengingat pangkat 2 dari suatu bilangan. Nah, di sini sudah disediakan tabel. 1 pangkat 2, 1. 2 pangkat 2, 4. 3 pangkat 2, 9. Dan selanjutnya. Ini bukan hanya sampai 10 ya. Masih banyak lagi seperti itu. Nah, untuk itu contohnya seperti ini. Perhatikan baik-baik. Sederhanakan bentuk akar di bawah ini. Kita punya akar 18. Bagaimana cara menyederhanakan akar 18? Yang pertama, akar 18 kira-kira bisa nih. Akar 18 yang sebelah sini kira-kira bisa dibagi dengan angka berapa ya dari sebelah sini? Ayo, kira-kira bisa dibagi dengan angka berapa? Betul, dengan angka 9 nih.
18 dibagi 9 hasilnya 2. Kita tulis sebelah sini. Sehingga kita pisah akar 9 dikali dengan akar 2. Nah, ini salah satunya bisa diakarkan dan akar yang lainnya tidak bisa diakarkan. Bilangan yang lainnya tidak bisa diakarkan. Akar 9 hasilnya 3, betul. Sedangkan akar 2 tetap akar 2. Nah, gampang kan? Berarti 3 akar 2 adalah bentuk sederhana dari akar 18. Betul. Sekarang kita punya 125. 125 kita bagi dengan angka berapa ya sebelah sini? Betul, dengan angka 25. Kita tulis terlebih dahulu. 25. Nah, sekarang 125 dibagi dengan 25 hasilnya berapa? Hayo. Betul, hasilnya 5. Kita tulis di sini 5. Kita panjangkan sampai sini. Sekarang kita ubah dulu ke dalam akar. 2 akar yang berbeda. 25 dikali akar 5. Betul. Nah, akar 25 sama dengan ini 5. Berarti kita di sini sama dengan 5 akar 5. Betul sekali. Mudah kan? Nah, sekarang ada satu lagi. 300. Kira-kira bisa dibagi dengan berapa? Betul. 100 ya. 100. Kita tulis 100 di sini dikali dengan berapa? 300 dibagi 100 hasilnya betul 3. Sama dengan langsung saja boleh. Akar 100 sama dengan 10 akar 3. Betul seperti itu materi dalam menyederhanakan bentuk akar. Ini dia hasil sederhananya. Nah, agar kalian memahami, nah silakan nanti kalian boleh mencoba sendiri sederhanakan bentuk akar di bawah ini. Materi selanjutnya. Nah, pada penjumlahan dan pengurangan bentuk akar, 2 buah akar dapat kita jumlahkan dan kita kurangkan jika bentuk akarnya sejenis, ya. Nah, di sini misalkan kita ada sifat yang pertama itu untuk A, B bilangan real dan C bilangan rasional non negatif, maka berlaku hubungan A akar C ditambah B akar C akan sama dengan dalam kurung A tambah B akar C. Nah, sedangkan pengurangannya A akar C dikurangi B akar C, ya, akan sama dengan dalam kurung A min B akar C. Agar kalian lebih jelas, simak contohnya. Contohnya yang pertama itu sederhanakan bentuk akar di bawah ini. Yang nomor 1 ada 4 akar 5 ditambah 2 akar 5. Maka gunakan sifat yang di atas untuk menjawab contohnya. Sehingga dalam kurung A tambah B. A-nya berarti iya, pada soal A-nya kita tahu bahwa A-nya itu adalah 4. 4 kita tulis 4 ditambah B-nya kita tahu bahwa 2 ya. Sehingga 4 ditambah 2 tutup kurung akar. Iya, akar yang samanya adalah akar 5. Kita tulis akar 5. 4 ditambah 2 sama dengan 6 akar 5. Betul sekali. Kemudian yang nomor 2 kita punya 3 akar 2 ditambah 4 akar 3. Nah, di sini akarnya itu tidak sejenis ya. Yang satunya akar 2 dan yang satunya akar 3. Sehingga tidak bisa disederhanakan. Ini udah bentuk paling sederhana dari soalnya. Nah, kemudian ya, ini berlaku untuk pengurangan juga ya nanti. Nah, sekarang contoh yang ketiga ya. Ini kita hapus terlebih dahulu. Ya. Contoh. Nah, setelah itu kita masuk ke contoh yang ketiga.
Contoh yang ketiga, kita punya akar 20 dikurangi akar 500 ditambah dengan akar 320. Untuk menjawab soal nomor 3, kita harus menyederhanakan dulu ke dalam bentuk akar yang paling sederhana. Bagaimana caranya? Nah, kita punya akar 20 terlebih dahulu ya. Akar 20 kita harus sederhanakan, harus diingat lagi. Bentuk hasil dari bentuk kuadrat suatu bilangan. Kira-kira 20 dibagi berapa ya? Ya, betul. Di sini 20 bisa kita bagi dengan 4. Kita tulis 4. 20 bagi 4 sama dengan, ya betul, 5. Kita tulis 5 dikurangi. Nah, di sini kita punya akar 500. Ketika kita sudah punya bentuk akar, yaitu pada bilangan sebelumnya adalah 5, maka bilangan selanjutnya pada soal kita bagi dengan angka 5 dari bentuk akarnya yang tersisa. 500 bagi 5 bisa tidak? Ya, betul bisa. Hasilnya 100. Kita tulis 100, berarti 100 dikalikan dengan 5. Betul sekali, 100 dikali 5. Nah, kemudian masih tersisa satu lagi, 320. 320 akar 320 pasti bisa tidak dibagi dengan 5. Ya, betul bisa. Hasilnya adalah ya 64. Kita tulis 64 dikali dengan 5. Nah, setelah ini kita ubah ke dalam bentuk akarnya. Akar 4 sama dengan 2 akar 5. Kemudian dikurangi akar 100 sama dengan 10. Akar 5 masih tetap akar 5. Kemudian ditambah akar 64 sama dengan 8. Betul, 8 akar 5. Nah, setelah ini kita tinggal menggunakan sifatnya. Sehingga dalam kurung 2 dikurangi 10. 10 ditambah 8. Seperti itu ya. Tutup kurung, tetap ditulis akar 5. Nah, sekarang kita jumlahkan 2 ditambah 8 sama dengan 10. Dikurangi 10 sama dengan 0. 0 dikali akar 5 hasilnya 0. Itu dia akar, menyederhanakan bentuk akar dengan cara menjumlahkan dan mengurangi bentuk akar. Sekarang kita masuk ke perkalian bilangan real dengan bentuk akar. Untuk A, B bilangan real dan C bilangan rasional non negatif, maka berlaku A dikali B akar C hasilnya akan A B akar C. Nah, contohnya, hitung dan sederhanakan bentuk akar berikut ini. 6 dikali 3 akar 5, maka kita tinggal kalikan saja yang bukan akarnya seperti sifat, sehingga 6 kali 3 hasilnya 6 kali 3 hasilnya 18. Betul. Berarti 18 akar 5. Betul. Nah, yang nomor 2. 2 dikali akar 32. Akar 32 ini kita harus sederhanakan terlebih dahulu. Sehingga 2 dikali akar 32. Kita sudah pernah menyelesaikannya, yaitu kita sederhanakan jadi 16 dikali dengan 2. Betul sekali. Sehingga kita tetap tulis 2 dikali dengan akar 16 sama dengan 4. Kemudian akar 2 tetap. Nah, sekarang 2 kali 4 sama dengan 8. Betul, akar 2. Itu dia bentuk sederhana dari perkalian bilangan real dengan bentuk akar. Nah, yang terakhir perkalian bentuk akar dengan bentuk akar. Nah, apabila ada akar A dikali akar B, maka hasilnya A kali akar A dikali akar B. Atau akar C akar D dikali dengan E akar F, maka hasilnya yang bukan akar kita kalikan dengan yang bukan akar, yaitu C kali E. Sedangkan yang akar D dikali
I dengan akar F dengan yang bukan akar lagi. Untuk lebih jelasnya simak contohnya. Hitung dan sederhanakan bentuk akar berikut. Kita punya yang nomor 1 akar 7 dikali dengan akar 6. Maka langsung kita kalikan saja. 7 kali 6 sama dengan ya 42. Betul. Nah, itu udah bentuk paling sederhananya. Sekarang nomor 2. 2 akar 2 dikali 3 akar 5. Maka kita kalikan yang bukan akar dengan yang bukan akar. Sehingga 2 dikali dengan 3. Kemudian tutup kurung. Sekarang yang akarnya. Berarti akarnya ada berapa? Ya, ada akar 2 dan akar 5. Kita tulis 2 dikali dengan akar 5 dengan di dalam akar yang sama ya. 2 kali 3 6 akar 2 kali 5 ya betul 10. Itu dia bentuk sederhananya. Gampang sekali bukan? Nah, sekarang agar kalian memahami tentang materi ini, silakan kalian coba terlebih dahulu secara mandiri ya. Contoh yang berikut. Nah, demikian video pembelajaran mengenai penjumlahan, pengurangan, serta perkalian bentuk akar. Jangan lupa like, komen, serta subscribe, dan share video ini sebanyak-banyaknya. Semoga video pembelajaran kali ini bermanfaat untuk kita semua. Sampai bertemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.